anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Minggu ini, tanggal 7 Maret tahun 2021. Tanpa terasa, kita sudah berada di bulan ketiga tahun ini. Tentunya, kita tetap patut mengucap syukur bahwa sampai dengan hari ini, meskipun masa pandemi, kita tetap sehat, tetap bersuka cita, tetap bersemangat dalam beraktivitas. Oke? Saatnya kita mempersiapkan diri untuk beribadah secara online. Enggak usah sedih meskipun kita belum bisa bertatap muka di gereja. Ayo, mari siapkan diri kita baik-baik, konsentrasi yang baik. Tentunya sudah mandi bukan? Sudah rapi bukan? Dan sudah menyiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan awali dengan doa dulu. Bapak yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan sudah pertemukan kami dalam ibadah online. Mari Tuhan, Engkau yang memimpin acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami semua diberkati di dalam Engkau. Tuhan memberkati guru-guru kami yang ambil bahagian pelayanan pada ibadah ini. Dan kami semua diberkati dengan sukacita dan berkat surgawi yang dari Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, mari kita bersukacita memuji Tuhan meskipun kalian di rumah sendirian, bukan penghalang bagi kita untuk bersukacita dalam memuliakan nama Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya, dengan semangat sebagai bentuk bahwa kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Aku mau ikut Tuhan, kita akan angkat pujian itu. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Yuk kasih tanda cinta yuk. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Rasa cinta kepada Tuhan Yesus harus tetap terpelihara supaya rasa cinta itu tidak mati. Kenapa? Karena kita memerlukan rasa cinta kepada Tuhan Yesus supaya kita tetap setia mengiring kepada Tuhan Yesus. Yuk kita angkat satu pujian, Aku Tresno Yesus.
jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart, deep down in my heart. Saatnya kalian akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Berikan hati yang rela untuk dibentuk dan diajar oleh Allah. Sebelum masuk di dalam doa, kita akan angkat satu pujian, Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku
untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kalian tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata, kita akan sama-sama berdoa. Anak-anak, ayo kita berdoa yuk. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji membesarkan nama Tuhan pagi hari ini. Tuhan menolong kami dari awal hingga kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Memberkati Tante Guru yang akan menyampaikan, berkati anak Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini. Tuhan menolong, Roh Kudus mampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tadi gimana? Memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhannya dengan sungguh-sungguh kan? Semua penuh sukacita. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah mari kita akan mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Pada pagi hari ini kita akan buka pada Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Yuk Tante tunggu. Semua baca ya. Sudah kan? Yuk kita baca bersama-sama ya. Tante membaca dari sini, anak-anak baca di rumah. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar
dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal katanya, "Bukan aku tidak kenal dia." Tidak beberapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita sudah mendapat sedikit gambaran ya tentang pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus mau diadili, Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar. Coba siapa yang tahu nama imam besar itu siapa pada waktu itu? Siapa ya? Tahu? Ya betul, imam besar Kayafas. Nah, anak-anak, dari 12 muridnya Tuhan Yesus, ada 1 orang murid. Murid ini diam-diam mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Dia melihat Tuhan Yesus dari jauh. Murid ini ingin tahu keadaannya Tuhan Yesus, tapi dia lihat dari jauh. Kenapa? Dia takut. Dia tidak mau dekat-dekat, tapi dia pengen tahu apa ya yang akan terjadi dengan gurunya ya. Nah, ketika dia diam-diam mengamati Tuhan Yesus, ada seseorang yang menegurnya. "Loh, kamu kan bersama-sama dengan orang itu. Kamu kan kenal dengan orang itu, dengan Yesus." Tetapi murid ini menyangkal, bukan aku tidak kenal. Nah, murid ini jadi takut. Dia mencoba untuk pergi ke tempat lainnya. Dia tetap mengamati gurunya Tuhan Yesus dari jauh. Dia ingin tahu tetapi sangat takut. Nah, ada orang lagi yang menegur seorang hamba. "Loh, kamu ini kan kenal dengan orang itu. Aku melihat kamu bersama-sama dengan dia. Pasti kamu salah satu pengikutnya." Murid ini tambah takut. Bukan aku. Kamu salah orang, bukan aku." Nah, berapa kali murid ini sudah menyangkal? Sudah 2 kali. Nah, murid ini pindah lagi. Dia mengamati lagi gurunya dari jauh. Nah, ada seorang lagi yang mengetahui. "Loh, kamu kan bersama dengan orang itu. Aku lihat kamu bersama-sama dengan dia. Kamu salah satu pengikutnya." Nah, murid ini berkata, Bukan aku. Kamu pasti salah orang." Nah, berapa kali murid ini menyangkal gurunya? 3 kali. Lah, setelah murid ini menyangkal gurunya 3 kali, terdengarlah ayam berkokok. Wah, ketika murid ini mendengar ayam berkokok, murid ini sadar. Gurunya pernah berkata kepada murid ini, "Sebelum ayam berkokok hari ini, kamu sudah 3 kali menyangkal aku." Kira-kira anak-anak tahu tidak ya? Siapa nama murid ini? Ayo coba, siapa yang tahu? Iya, murid ini bernama Petrus. Hebat. Anak-anak, Petrus sedih. Dia sangat menyesal sudah menyangkal gurunya. Tetapi Petrus ingat pada waktu Tuhan Yesus memandang Petrus. Petrus sadar bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi Petrus. Nah, karena kasihnya Tuhan Yesus kepada Petrus, Petrus mau bertobat, Petrus mau berubah. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus masih mau loh memakai Petrus menjadi saksinya, memberitakan Injil untuk banyak orang. Dan Petrus belajar setia sampai akhir hidupnya. Anak-anak, pagi hari ini kita bisa belajar dari kisah Petrus. Kalau Petrus ini belajar setia
semasa hidupnya kita juga mau belajar setia. Meskipun anak-anak masih kecil, masih di rumah, belajar setia. Dari anak-anak kecil sampai anak-anak nanti remaja, sampai dewasa, kita belajar setia. Tante, setia bagaimana? Nah, kita bisa belajar setia dari hal-hal kecil. Umpama anak-anak sekarang sedang mengikuti ibadah online, meskipun ibadah cuma di rumah, Tante Maya nggak lihat, tetapi kita mau belajar setia. Terus ada lagi, membaca Alkitab setiap hari. Bagaimana bacaan Alkitab kalian harian? Masih tetap setia kan? Nah, berdoa, belajar untuk setia juga setiap hari. Belajar memuji nama Tuhan setiap hari. Nah, kenapa sih Tante Maya aku harus belajar setia? Karena Tuhan Yesus sudah setia kepada kita lebih dahulu. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Tante Maya mau mengajak anak-anak untuk baca satu ayat lagi ya. Kita akan buka dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Nah, dari ayat ini kita akan belajar setia. Siapakah yang akan menemukannya? Biarlah kita ditemukan oleh Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak yang setia. Tetap setia? Mau ya? Nah, kita mau belajar tetap setia, mengiring Tuhan Yesus. Nah, sampai sini dulu anak-anak ibadah kita pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di ibadah kita berikutnya. Tetap setia ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan anak-anak, bagaimana hari ini kita sudah beribadah bersama-sama, kita memuji Tuhan, bahkan kita mendengar firman Tuhan bersama-sama. Apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita pagi ini? Kita mau tetap setia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu setia kepada kita. Sebelum kita akhiri ibadah saat pagi hari ini, Tante Keisha akan ajak kalian bersama-sama untuk nyanyi satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Biarlah kita boleh setia sampai akhir. Dan menilai hidup
dalam ibadah anak pagi hari ini. Mulai dari awal sampai kepada akhirnya, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau ingin supaya hidup kami tetap setia di dalam Engkau. Apapun yang terjadi, kondisi, situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah hidup kami boleh tetap setia. Sebagaimana lagu yang kami nyanyikan di akhir ini, Tuhan, Engkau mendapati kehidupan kami setia di dalam Engkau. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus lebih setia. Tuhan Yesus telah lebih dulu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat setiap anak-anak yang tergabung dalam ibadah anak online saat pagi hari ini. Apapun yang menjadi kebutuhan, kerinduan, pergumulan mereka Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha setia, Tuhan yang menilik kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Setiap papa mama yang mendampingi anak-anakmu, Tuhan juga berkati dalam mata usaha pencarian mereka, kesehatan mereka Tuhan. Biarlah boleh dilindungi oleh Tuhan. Kuatkan iman percaya kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Kami boleh tetap bersemangat di dalam mencari Tuhan, mengikut Tuhan. Guru-guru yang juga ikut ambil bagian dalam ibadah saat pagi hari ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi yang tergabung dalam pelayanan anak. Tuhan juga menolong, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah berkat dari tempat yang maha tinggi tercurah dalam kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ini yang menjadi doa sembahyang kami di akhir ibadah saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, sampai jumpa minggu depan dalam ibadah anak online kembali. Di minggu depan tentunya ada sesuatu yang lebih luar biasa untuk boleh memberkati kita semuanya. Tetap sehat, terus semangat di dalam Tuhan. Rajin belajar ya, rajin baca Alkitab, jangan lupa berdoa. Tetap setia mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi apapun, harus tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Sampai jumpa.